Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau men-sharingkan tentang perubahan. Baiklah, saya akan memulainya. Kita belajar dari Yakub. Tuhan ingin kita berubah. Hidup yang tidak pernah mau berubah adalah tragedi besar, yaitu hidup yang sia-sia. Perubahan adalah bagian penting dalam hidup yang bertumbuh, dan kita perlu berubah agar tetap segar dan terus berkembang. Titik balik dalam kehidupan Yakub dan memberikan contoh dramatis tentang bagaimana Tuhan dapat mengubah kita. Yakub adalah orang yang agak licik, namanya dalam bahasa Ibrani berarti penipu. Proses 4 langkah yang dipakai Tuhan untuk menolong kita menjadi orang yang kita inginkan. Ini benar-benar pesan yang meneguhkan, yaitu pesan yang berkata bahwa kita tidak boleh tetap hidup dengan pola lama kita, bahwa Tuhan akan menolong kita untuk berubah, untuk mengatasi kelemahan atau bagian yang sakit dalam hidup kita. Kita hanya mempersilahkan Tuhan. Namun bagaimana kita mempersilahkan Tuhan melakukannya? Kejadian 32 ayat 25 dan 26. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Ada beberapa pengalaman penting dalam peristiwa ini, menunjukkan dengan jelas 4 langkah yang dibutuhkan untuk berubah. Fase krisis. Langkah pertama adalah krisis. Yakub bergulat lama sekali dengan seorang malaikat. Dan malaikat itu juga berjuang keras, namun tidak ada yang menang dalam situasi ini. Pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah ketika Tuhan hendak mengubah kita, Dia akan mulai dengan menarik perhatian kita, dengan menempatkan kita dalam situasi yang membuat frustasi, yang sama sekali di luar kendali kita. Tuhan memakai pengalaman, persoalan, dan krisis saat ini. Itu karena Tuhan ingin mengubah kita lebih baik. Kita tidak pernah berubah sampai merasa lelah dengan situasi kita saat ini, sampai menjadi kita tidak nyaman, tidak puas, dan merasa sengsara. Seekor induk Raja Wali akan mengambil sarang anaknya dan menjungkir balikan. Ia akan membuat anaknya tidak nyaman dan sengsara, lalu menendang mereka keluar dan memaksa mereka untuk belajar terbang untuk kebaikan hidup mereka sendiri. Tuhan juga berbuat demikian dalam hidup kita. Fase komitmen. Langkah kedua untuk diubah Tuhan adalah komitmen. Kejadian 32 ayat 26. Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Yakub mempunyai komitmen. Ia gigih, ia bertahan dalam situasi yang tidak disukainya. Namun ia 100% ia setia untuk bertahan dalam situasi itu sampai Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Banyak orang kehilangan yang terbaik dari Tuhan untuk hidup mereka karena mereka terlalu cepat menyerah, mereka menghindar, mereka menjadi putus asa. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu persoalan terjadi di dalam hidup mereka, alih-alih bertahan dan berkata, "Tuhan, aku tidak akan melepaskannya sampai Engkau memberkati aku, sampai Engkau mengubahnya," mereka malah menyerah dan akhirnya kehilangan yang terbaik dari Tuhan.
Apapun yang kita hadapi, jangan menyerah. Masih ada harapan, bertahanlah, bertekunlah untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Fase pengakuan. Langkah ketiga untuk diubah oleh Tuhan adalah pengakuan. Kejadian 32 ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Tujuan pertanyaan ini adalah agar Yakub mengakui karakternya dengan menyebut namanya yang artinya penipu. Yakub mengakui kelemahan-kelemahannya karena meskipun ia seorang penipu, ia juga seorang yang jujur pada dirinya sendiri. Bagian ini penting dalam proses Tuhan mengubah kita, karena kita tidak akan pernah berubah sebelum kita menghadapi dengan jujur dan mengakui segala kegagalan, dosa, kelemahan, dan kesalahan kita. Tuhan tidak akan menyelesaikan masalah kita sebelum kita mengakui lebih dulu bahwa kita mempunyai masalah. Kita dapat menyelamatkan diri kita dari banyak masalah dengan bersikap tepat pada saat mengalami krisis yang pertama. Fase kerjasama. Langkah keempat untuk diubah Tuhan adalah kerjasama. Tuhan mulai mengubah Yakub segera sesudah ia mengakui siapa dirinya dan mau bekerja sama dengan rencana Tuhan. Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Penil. Penil artinya wajah Allah. Yakub sudah berhadapan langsung dengan Tuhan. Setiap kita pada akhirnya harus berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan mengubah kita. Tekad saja tidak dapat menghasilkan perubahan-perubahan permanen dalam hidup kita. Yang diatasi hanyalah situasi eksternal. Yang menghasilkan perubahan-perubahan permanen adalah motivasi internal. Dan itulah yang Tuhan kerjakan. Ketika Yakub mulai kooperatif, Tuhan mulai bekerja. Dan hal pertama yang Tuhan lakukan memberi Yakub nama baru, identitas baru. Kejadian 32 ayat 28. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Tuhan mengubah Yakub dari seorang penipu menjadi Israel. Israel artinya pangeran Allah. Tuhan juga mengubah kita dari Yakub si penipu menjadi Israel, pangeran Allah. Amin. Terima kasih.